Shalom sidang jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di Bincang-Bincang Rabu. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita akan menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai bincang-bincang kita hari ini, mari kita memulai sesuatunya dengan berdoa. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang indah ini, kami akan mendalami setiap dari firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tidak lupa juga saya mengingatkan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Bincang-bincang Rabu akan ditayangkan di setiap hari Rabu. Bersama saya, hambanya, Bapak Gembala Tomo Darmo Suwondo MTH. Shalom Om, bagaimana Shalom. kabarnya? Baik. Om, ini tema kita hari ini itu adalah pengharapan iman dan kasih. Di dalam pengharapan iman dan kasih ini hubungannya bagaimana Om? Ya, jadi begini. Dikatakan di ayat 4 tadi, ya, untuk menerima suatu bagian yang disebutkan tadi ya, bagian yang tidak dapat yang kekal ya. Yang disebutkan di ayat 4 untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Ibadah kita ini dijanjikan suatu pengharapan yang luar biasa, ya, yaitu sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tersedia. Namun itu dikatakan itu suatu bagian, berarti ada bagian lain yang disediakan kita, ya, walaupun itu dapat binasa, yaitu pemeliharaan selama hidup di dunia ini. Banyak orang memikirkan ini yang dikhawatirkan. Nah, kalau yang kekal saja dijanjikan, apalagi yang mana pasti Tuhan akan tambah-tambah. Ya, gitu. Ya Om, kenapa iman itu sangat diperlukan dalam landasan untuk pengharapan? Nah, kita orang benar ya hidup karena iman. Ya, di Roma 17 orang yang benar hidup karena iman percayanya. Ya, kalau kita tidak beriman, kita gampang diombang-ambingkan. Ya, iman kita harus teguh, kuat. Ya, tidak gampang tergoncangkan oleh keadaan apapun. Susah senang tetap ya, kita tadi berharap pada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Om, bagaimana cara kita menjaga iman dan pengharapan dalam Tuhan agar iman kita tetap kuat dan segar? Ya, berjalan menurut kehendak Tuhan. Artinya kalau kalian ada nyanyian, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya itu, direnungkan, ya, dilakukan ya, setiap saat, ya, karena orang percaya hidup karena ya iman percayanya. Nah, iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Ya, jadi itu dipelihara setiap hari. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu, ya. Cara membedakan ujian atau ini ujiannya itu maksudnya gini Om. Kan di dalam pengharapan iman dan kasih itu kita selalu mendapatkan ujian. Ya. Cara kita menghadapi itu Om, supaya tetap kita memegang pengharapan kita, iman kita, kasih kita, itu gimana Om caranya? Caranya setiap saat kita harus mengucap syukur. Bangun pagi, ya, mengucap syukur. Ibrani pasal 13 ayat 15 itu, mari oleh karena Dia kita ucapkan syukur, lidah bibir yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu nanti kita bisa menikmati. Oh, ini pencobaan, ya, yang memang diizinkan Tuhan. Kita bisa mengucap syukur itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, karena Tuhan semata-mata itu. Nah, di situ yang Tuhan mau. Setiap saat kita mengucap syukur, maka yang ada dalam kehidupan kita adalah berserah kepada Dia. Pengharapan kita hanya kepada Kristus yang akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Gitu, ya. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan, kita akan rehat sejenak.
Kembali lagi di bincang-bincang hari Rabu. Om, mengenai 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12, Om bisa menjelaskan lebih detail lagi isi ayat tersebut? Ya, isi ayat ini demikian, ya, bahwa kita harus berpengharapan, harus beriman, harus mengasihi Tuhan. Karena kepada kita sudah dijanjikan sesuatu yang tidak dapat binasa, suatu bagian yang disebutkan tadi, ya, yang tidak dapat binasa, ya, yang tersedia di surga. Itu janji kan luar biasa itu. Ya. Nah, kita banyak melihat sekarang ini yang dikhawatirkan itu bukan itu, ya, itu dikesampingkan, tapi yang dikhawatirkan itu sesuatu yang lain. Kalau ada suatu bagian yang disediakan di sana, pasti ada suatu bagian lain. Walaupun itu barang itu karena yaitu pemeliharaan sementara di gereja. Tidak beralasan itu. Yang kekal saja disediakan, apalagi yang ada. Pasti dicukupkan. Seperti di dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu. Apa syaratnya supaya kita ini dicukupkan segala yang kita perlukan di dunia ini? Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Nah, itu janji Tuhan, itu kita yakini dan banyak tidak diimani oleh orang yang mengaku percaya kepada Kristus atau orang Kristen, sehingga kesana kemari banyak dipenuhi dengan kekhawatiran, apalagi zaman yang sulit seperti ini, ya toh. Nah, di dalam kita menunggu, ya, mencari apa ada pencobaan, ada. Pencobaan itu bukan untuk membuat kita hancur. Pencobaan itu kita yakini bahwa itu membentuk kehidupan Kristen kita makin kuat. Seperti dikatakan di Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Anggap sebagai satu kebahagiaan apabila kamu menghadapi pencobaan. Pencobaan terhadap imanmu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh supaya yang matang sehingga kamu tidak kekurangan suatu apapun juga. Itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau yang kekal diberikan kepada kita, yang saya bahas itu, yang sementara itu yang dikhawatirkan banyak orang sekarang ini. Banyak orang bingung sekali, ya, sehingga tidak lagi berpikir seperti apa yang Tuhan mau. Pikirkanlah perkara yang di atas, tidak, ya, sembarang saja, ya, tidak berpikir bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa ini. Jadi kalau ada pencobaan itu sifatnya sementara, dan Tuhan, kalau kita berharap kepada Dia, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ini maksudnya. Jadi sekarang ini justru kita harus waspada. Kalau ada berita-berita yang tidak menyenangkan, biar saja tidak apa-apa. Memang itu ada. Corona dengan segala akibatnya, ya jaga kesehatan, jaga jarak, ya toh, mesti pakai masker. Oke, harus kita lakukan karena itu kan aturannya seperti itu. Selanjutnya, Tuhan masih kita dengan cara Dia. Ini maksudnya. Amin. Om, sebagai penutup kita hari ini, pesan dan kesan apa yang akan Om sampaikan kepada sidang jemaat yang di rumah agar dapat lebih lagi mendalami tentang poin-poin yang ada di dalam pembahasan kita hari ini? Pesan terakhir adalah berjaga-jaga di zaman sulit ini. Berita-berita yang luar biasa tidak mengenakan hati. Ya, itu mengingatkan kita bahwa kemampuan kita terbatas. Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau Tuhan berkenan kepada kita, kita tidak perlu takut. Orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah melakukan di rumah juga seperti ini. Amin. Om bisa mengakhiri bincang-bincang kita hari ini dalam doa. Silakan Om. Bapa surgawi, kami mengucap syukur di hari-Mu yang indah ini Tuhan. Kami sudah berbincang-bincang mengenai kebenaran firman Tuhan. Berkati sidang jemaat ini yang mendengarkan. Kiranya juga senantiasa dituntun, ditolong oleh Tuhan. Ajar sidang jemaat berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam pengharapan, di dalam iman, dan di dalam kasih-Nya kepada-Mu. Sehingga kami senantiasa memperoleh janji-Mu dan selalu diberi dalam kemenangan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa kami. Haleluya. Amin.